Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, malam ini malam minggu sekitar jam 11 saya mau berkunjung ke diamannya Mas Karepet. Ini saya sedang mencari rumahnya beliau. Mungkin ini ya alamat rumahnya ya. Coba kita lihat itu papan tulis, papan reklame, papan Yayasan Sandi Cakra Indonesia Pusat. Ya, wah, ini betul itu rumahnya. Kita masuk dulur, karena pagar tidak dikunci, kita langsung masuk saja. Nah, itu beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat sih? Alhamdulillah sehat. Pripun kabari di Karepet? Iya baik-baik. Alhamdulillah diparingi sehat dan kewarasan. Kata konco. Tinggali kata murid-murid sing dupinya niki. Alhamdulillah nggih, perlu nularaken apa nasari Gusti Allah, jadi memberikan ilmunya Gusti Allah, bukan ilmu saya. Kita sambutkannya pakai Indonesia kan aja. Itu nih untuk Padepokan Sandi Cakra sakit cerita sedikit sih proses berdirinya gitu. Oh iya. Dulu tahun 75 murid cuma 2 orang waktu itu belajar sedikit demi sedikit, lama-lama banyak murid yang pintar untuk belajar, jadi pintar secara ilmu pengetahuan maksud saya. Jadi sekolahnya itu sudah tinggi lah, sehingga mereka membuat ini jadi yang bisa ya. Ya. Ini pelatihannya meliputi apa mawon ya? Banyak disiplin ilmu, jadi semacam ilmu herbal, jadi pengobatan pakai herbal, pengobatan pakai prana, juga pengobatan pakai terapi listrik. Nah, contohnya herbal adalah gura hidung dan tenggorokan. Kalau kewanitaan gura vagina, artinya self gura, jadi dirinya sendiri. Jadi saya cuma mengajarkan, dia yang praktekkan sendiri gitu. Karena risiko ya, saya orang laki-laki masa mau gura cewek kan nggak pantas. Bukan, ceritanya panjang mas. Ceritanya waktu saya kecil itu, dia masih nakal-nakalnya, saya masih bocah, kira-kira kelas 5 SD. Itu rumah saya, hubungan rumah saya di Madura sana, di Sumeneb, tepatnya di Kecamatan Batang-Batang. Biasanya Batang-Batang Raya. Rumah saya di Sanggar Petir. Saya pas mandi, terlempar. Akhirnya saya rasakan kok ada perubahan pada badan saya. Perubahan itu suatu misal kalau teman saya sakit kepala atau sakit gigi, itu saya pegang gini, dia merasakan getaran-getaran kayak ada listrik, sehingga teman saya itu sembuh. Terus bayaran saya listrik itu berarti bisa untuk pengobatan. Lalu suatu ketika saya pernah kena penyakit linu yang tidak sembuh-sembuh, diobati oleh Sinsei, diobati oleh dokter, sampai dokter Jerman waktu itu, dokter Schneider yang mengobati saya, tidak sembuh-sembuh, sehingga sampai putus asa saya. Waktu itu masih ke sekolah ya, sekolah mau kenaikan kelas 6 itu, saya sudah kena sakit linu, daerah dengkul saya itu sakit. Waktu itu listrik masih voltasenya 110, ya 110. Lalu saya ambil kabel karena kenakalan, kabel tak jepno di colokan listrik itu, min plusnya saya setrumkan ke kaki. Ya terkejut, saya juga terkejut. Dari terkejut itu kok sembuh, sampai heran dokter Jerman itu heran. Berarti kamu punya potensi lain gitu di dalam tubuhmu. Wah kurang tahu, saya cuma percaya kepada Allah, jadi gitu. Nah, kebetulan orangnya orang Nasrani ya, Katolik waktu itu Jerman. Bukan Kristiani. Wah itu puji Tuhan gitu. Puji Tuhan kamu diberi begitu sama Allah. Akhirnya pikiran saya, wah listrik ini bisa untuk mengobati. Ternyata memang benar. Saya bikin kalau cuma kabel, akhirnya kalau kabel itu kurang etis. Saya buat lempengan dari tembaga dari timah, lalu saya beli kabel, saya colokkan dengan listrik, jadi main plus saya injak, itu bisa mengobati. Dan anehnya, selain untuk pengobatan kepada diri sendiri,
itu bisa mengobati orang lain. Jadi pengobatan listrik ini ada dua fungsinya, yaitu preventif dan kuratif. Ya, preventif untuk pencegahan penyakit supaya kita tidak sakit. Lalu yang kuratif itu untuk pengobatannya. Nah itu keuntungannya, tanpa alat yang modern, disaring, pakai potensial besar kecilkan, cuma besar kecilnya dari rasa hati yang paling kanan diananya. Ya, sebentar saya tak merokok dulu ya, sampai ke Papua. Jadi menyebar seluruh Indonesia. Jadi Padepokan Candi Cakra Indonesia ini pusatnya di sini, pelatihannya di sini. Mereka membuka praktek masing-masing di daerah masing-masing. Sehingga banyak yang menyebut mereka itu paranormal, padahal bukan paranormal. Kita ini apa ya? Ilmu ketabiban lah. Ilmu ketabiban itu. Jadi bukan paranormal. Kalau paranormal itu pakai sembur sowo. Dan ini tanpa sembur sowo yang macam-macam ya, coba doa. Misalnya kalau agama saya, agama Islam ya pakai Al-Fatihah, pakai surat-surat pendek dan lain-lain, Asmaul Husna dan macam-macam itu. Inilah pengobatan saya. Jadi memang ada doa sedikit-sedikit itu untuk mempertebal keyakinan kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena yang menyembuhkan itu sebetulnya adalah Allah. Kita cuma sebagai perantara jalan saja. Di situ Mas, seperti itu. Ya. Jadi menurut leluhur saya dari kakek saya pernah ditunjukkan surat selebar surat yang tersimpan dengan rapi oleh kakek saya, namanya Roso Widya Utomo. Beliau adalah pimpinan di pabrik gula di Jawa Timur sini, lalu administrator pabrik gula di Jawa Timur. Beliau menunjukkan surat, di mana surat itu ada tulisan Jawa. Kalau dibaca namanya surat kegancingan, ada lambang Pakubuwono. Jadi dari Sultan Pakubuwono di mana di Jogja itu surat kegancingan, lalu ada garis-garis keturunan, gambar garis keturunan sampai ke nama saya. Nama saya sendiri kalau di keluarga itu dipanggil oleh Mas Budi Tikno Utomo. Tapi karena mulai kecil saya itu digudang oleh ibu saya pakai nama Mas Karebet. Mas Karebet aja nakal, Mas Karebet ayo Mas Karebet ayo siram gitu. Lalu nama itu sampai sekarang saya pakai menjadi Mas Karebet itu. Nama kesayangan. Iya, nama kesayangan dari panggilan dari ibu saya. Dan memang ternyata ibu saya termasuk bapak saya ini keturunan dari beliau, nggak tahu terah yang keberapa. Menurut kakek saya ini terah ke-9 dari yang terpikir dari Pangeran Binomo. Demikian. Jadi pengobatan itu harapan saya semua masyarakat menjadi sehat dengan pengobatan yang murah. Jadi yang merakyat murah, karena kesembuhan itu dari Allah. Kesembuhan dari Allah, kita cuma menjalankan. Jadi sebetulnya pengobatan itu murah, cuma harus didukung oleh disiplin daripada si sakit atau pasien. Itu harus disiplin juga. Kita berusaha mengobati pakai terapi listrik, pakai gula dan macam-macam. Tapi kalau orangnya tidak disiplin, ya percuma. Misalnya orang sakit gula tetap minum yang manis-manis, ya percuma, nanti gulanya tidak akan turun gitu. Ya, jadi memang ada hal-hal yang pengobatan yang berupa gaib ya. Jadi penyakit non medis itu ada memang. Berkali-kali saya mengalami, termasuk waktu di Tangerang menghadapi orang yang sakit non medis. Jadi aneh, di perutnya seperti ada anak ayam berbunyi. Dan saya berkhidmat di Nahdlatul Ulama, dan tepatnya melalui lembaganya, yaitu lembaga Plus Bumi. Lembaganya saya anggota Plus Bumi di Kabupaten Malang, kebetulan di Sendawanya, seni, sastra dan budaya, kebetulan di situ. Lalu harapan saya, saudara-saudara saya yang di Plus Bumi maupun yang dari Nahdlatul Ulama, manfaatkan itu, manfaatkan. Jadi pengetahuan dari Allah ini bisa kita pelajari, bisa melalui bimbingan
kepada saya atau kepada siapa saja. Jadi bukan cuma saya yang mengajar itu, termasuk anak saya, keluarga saya itu bisa. Disebutkan aja ya. Jadi pelajarannya di sini saya ajarkan bukan cuma ilmu keprajuritan ya, keprajuritan termasuk ilmu pengobatan ini macam-macam. Dari yang tadi saya sebutkan, terapi listrik, kura, prana, terus hipnoterapi. Hipnoterapi yaitu pakai hipnotis yang untuk pengobatan. Lalu pengobatan pakai tenaga dalam. Tenaga dalam juga saya ajarkan. Selain tenaga dalam itu untuk bisa untuk bela diri, namun juga bisa untuk ilmu pengobatan. Demikian keterangan saya untuk dulur-dulur netizen, bukan karena kesombongan, tetapi dengan rendah hati saya sampaikan ilmu ini juga ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiada rasa hati sombong, justru dengan rasa welas dan asih. Karena dasar ilmu pengobatan adalah welas dan asih, dan hati harus bersih, pikiran bersih. Itulah dasar ilmu pengobatan. Oleh sebab itu, dengan rendah hati, kiranya jangan sampai menimbulkan hal-hal yang wah saya disebut paranormal atau disebut apa, bukan. Saya orang yang mendalami ilmu kehidupan itu saja, tidak ada kelebihan saya, itu semua dari Allah. Demikian dengan rendah hati saya ucapkan wassalamualaikum